Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam renungan embun pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan cinta. Dengan sesanti sudah Anda mengasihi orang lain hari ini. Semoga menyemangati kita untuk meyakini kelangsungan berkat Tuhan untuk kita sekalian dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara para sahabat Petra, dengan kebenaran sabda Tuhan yang hendak kita renungkan dan hikmat dari kebenaran sabda Tuhan kita perlakukan dalam kehidupan sehari-hari yang saat ini memasuki Kamis 21 Desember 2023. Bacaan melalui sabda Tuhan yakni dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dengan tema melebihi duta besar. Perkenankan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo hendak menyampaikan renungan dan kiranya Bapak Ibu senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami. Engkaulah Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Engkaulah Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga. Engkaulah Tuhan yang tiada henti menjadi tempat bagi kami untuk berserah diri dan mohon kelangsungan berkat. Sebab Engkaulah sumber pengharapan sejati di dalam iman kami kepada Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu dan di dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami Engkau perkenankan memasuki hari baru dan atas perkenan-Mu pula Engkau persiapkan kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pula yang akan memampukan hamba-Mu dan juga umat yang Engkau kasih dimanapun berada. Melalui sarana telekomunikasi, Engkau menjangkau saudara-saudara kami dimanapun berada. Terlebih melalui Radio Petra yang Tuhan berkati ini, Engkau perkenankan menjadi pengantara berkat. Roh Kudus pula yang menolong kami sekalian dapat menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Hingga dengan demikian, sabda-Mu menjadi pedoman dan penerang dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat Petra dimanapun berada, sabda Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dengan tuntunan tema melebihi duta besar sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Saya sampaikan sabda Tuhan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam dan gambar wujud Allah dan
menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia, ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bagi sebuah negara, ketika menjalin relasi dengan negara lain, pemerintahan akan mengutus seseorang dalam rangka hubungan diplomatik pada negara melalui pemerintahan yang ada, dan ini biasa disebut sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Tugasnya tentu saja menjalin relasi, menjalin hubungan, menjalin komunikasi, kerjasama, sekaligus juga menjadi bagian dari pemerintah atau mewakili dari pemerintah untuk menyampaikan maksud baik pemerintahnya kepada pemerintahan yang lain. Bisa juga menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh pada organisasi besar, misal saja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, bila ada satu permasalahan, duta besar yang mempunyai otoritas untuk menjadi bagian dari apa yang dimaksudkan pemerintah, bisa saja ditarik untuk kembali ke negaranya. Atau bahkan dalam satu kasus tertentu, diusir dari pemerintah yang ditempati, sehingga hubungan menjadi putus. Banyak kasus yang menyebabkan seorang duta besar tidak lagi memiliki kekuasaan, karena harus tunduk pada yang memimpin, entah itu presiden, entah itu perdana menteri, entah itu raja yang berkuasa di atas pemerintahnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, melebihi duta besar menjadi tema pada renungan pagi ini. Sesungguhnya menolong kita berdasarkan sabda Tuhan dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Menolong kita untuk mengerti betul tentang rancangan Tuhan. Dan di masa Natal ini, kita selalu diingatkan Yohanes 3 ayat 16 tentang cara Tuhan mengutus putra tunggalnya ke dunia ini. Yesus juga seorang nabi, karena dia sang firman sendiri. Yesus juga di samping menyampaikan sabda Tuhan, ditolak oleh dunia. Namun apa perbedaan nabi-nabi yang menyampaikan firman Tuhan dan malaikat juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya pada manusia? Perbedaan terletak tentang bagaimana Yesus, putra tunggal Allah, memilih jalan rela berkorban. Dan pengorbanan ini adalah penyucian manusia dari dosa dengan darahnya. Inilah yang lebih dari nabi ataupun malaikat yang dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada umatnya. Memang, menjadi seorang nabi tidak mudah. Ditolak oleh bangsanya sendiri, dianiaya, bahkan dibunuh. Namun Yesus setia kepada Sang Bapa yang memberikan tugas, mengambil keputusan sebagaimana yang dapat kita hayati ketika menjelang
kesengsaraan di Taman Getsemani, berserah kepada kehendak Sang Bapa demi manusia beroleh keselamatan. Yesus memang diutus Sang Bapa, namun makna pengutusannya adalah kerelaan berkorban. Maka surat Ibrani syarat atau penuh dengan apa yang ada di dalam kehendak Tuhan dinyatakan kepada manusia tentang pengorbanan Yesus. Dan ini akan menolong orang-orang percaya untuk memahami betapa luar biasa Yesus dengan kerelaan berkorban. Ketika Tuhan menyatakan rancangan keselamatannya melalui Yesus yang berkorban, Yesus menjadi pribadi yang kemudian beroleh kemuliaan surgawi. Kuasaan penuh ada padanya dengan istilah duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini menjadi bagian yang juga dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli. Saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, tentu saja bersukacita Yesus dengan kemuliaannya menjadi pribadi yang oleh karenanya nama Yesus menjadi lebih indah, lebih mulia dari nama yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, dua hal Bapak Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra yang saya sampaikan, memetik hikmah dari sabda Tuhan. Yang pertama, mari kita meyakini kelangsungan berkat dari Tuhan yang sungguh-sungguh sejak dari awal ingin beserta dengan manusia, ingin menyelamatkan manusia melalui sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa yang seringkali dikatakan sebagai tegar tengkuk. Ketika baik, ia bisa bersyukur kepada Tuhan, tapi juga bisa melupakan Tuhan. Tuhan mengingatkan, Tuhan menghukum, Tuhan memulihkan. Begitu cinta Tuhan, luar biasa. Sampai datang sendiri ke dunia ini. Pada satu sisi memprihatinkan kondisi manusia yang memang sering menolak Tuhan, menolak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi ataupun malaikat-malaikat. Namun mari kita mantapkan langkah. Iman, pengharapan, dan kasih kita dalam pengambilan keputusan untuk setia kepada Tuhan yang datang di dalam Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Yesus lebih dari apapun yang ada di dunia, siapapun yang pernah hidup di dunia ini. Karena Yesus rela berkorban, menjadi pengantara, menjadi penjamin hidup manusia, menemukan kembali jalan keselamatan dan hidup. Satu-satunya pribadi yang menjadi pengantara dan diwartakan sebagai kabar gembira, kabar sukacita untuk umat manusia di muka bumi ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kemuliaan Yesus menjadi tanda sukacita, nama yang indah. Nama adalah simbol kehormatan pribadi. Mari kita bersyukur dan memiliki kebanggaan tentang nama Yesus Kristus, pribadi yang diperkenan Tuhan. Dan melalui makna nama ini, Yesus benar-benar mempersembahkan hidupnya. Dan pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus, nama juga menjadi bagian yang diperkenan Tuhan di dalam Yesus Kristus, harus menempatkan kesadaran untuk menjaga hormat, kemuliaan Yesus Kristus. Melalui harkat martabat yang dirawat, dijaga, masing-masing yang memiliki nama, kita semua yang memiliki nama. Agar kita dengan kebanggaan, kesukacita dan syukur kepada Tuhan dengan iman kepada Yesus Kristus, nama yang agung dan mulia, kita
juga merasakan beroleh kemuliaan dari Tuhan. Maka kita tidak akan ragu untuk setia kepada Tuhan Yesus. Meskipun banyak orang ragu dan bahkan bisa lari dari Tuhan. Namun pagi ini kita diteguhkan bahwa Yesus, pribadi yang diperkenan Tuhan, berkarya di dunia ini lebih dari segala-galanya. Maka kita memiliki semangat untuk menjalani kehidupan ini, melaksanakan tugas kewajiban ini, seberat apapun perjuangan yang harus kita hadapi dan kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan, menjadi tanda sukacita bagi kita untuk berkomitmen setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan kebenaran sabdanya, sehingga kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk diperkenan Tuhan menjadi duta-duta Tuhan yang setiawan. Meskipun tentu saja kita tidak bisa melebihi Tuhan Yesus, namun kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus atau imitatio Christi. Supaya apa? Supaya kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, juga menjadi pengantara untuk mewartakan damai dan sejahtera. Secara khusus, kita semua masih memasuki masa Advent, tentu saja kita segera memasuki masa Natal, di mana kita semua merayakan sukacita kelahiran Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan Bapa Surgawi yang melaksanakan tugas Sang Bapa untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kehidupan ini dari maut. Kita bersyukur. Oleh karenanya pula Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, perkenankan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan menyampaikan juga selamat memasuki Natal, menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Baik pada Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra dimanapun berada, dan juga untuk keluarga besar Radio Petra 105.7 FM, agar semakin diperkenan Tuhan menyuarakan perdamaian dan kasih yang tiada henti dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas kewajiban dengan sepenuh hati, bersukacita, berpengharapan dan syukur yang tiada henti. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Engkau berkenan kami mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan kami sedia diri melaksanakan kehendak Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Tuhan Bapa di surga, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk tugas kewajiban yang hendak kami laksanakan di sepanjang hari ini. Berkati ya Tuhan, dan kami meyakini kelangsungan berkat-Mu dengan kekuatan, kesehatan, iman, dan pengharapan serta kasih. Sekalipun kekasih-kekasih kami, kasih-kasih Tuhan, ada yang bergumul dengan situasi keadaan yang sedang dihadapi, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan purna tugas, relasi sehari-hari dengan sesama, persoalan perekonomian, persoalan relasi pribadi dengan sesama, dan juga untuk belajar di tengah pergumulan yang ada, bahkan juga Tuhan sertakan sakit penyakit, baik untuk perawatan kesehatan, rawat jalan, maupun juga opnam di rumah sakit. Namun kami meyakini Tuhan, Engkau berikan pula kebahagiaan, penyerahan diri, kekuatan iman, ketenangan batin, hingga kami dapat mengatasi persoalan pergumulan yang ada dengan segala pengharapan tentang bagaimana cara kami harus bertahan, tentang bagaimana cara kami harus memiliki semangat, tentang cara bagaimana kami mengelola kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Karena iman kami kepada Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu ya Tuhan, lebih dari segala-galanya. Nama di atas segala nama yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, dan kami mengimaninya. Sehingga berkat-Mu juga Engkau hadirkan ketika kami melaksanakan tugas kewajiban apapun yang Engkau anugerahkan.
dari yang sederhana hingga yang luar biasa, dalam setiap perjumpaan dengan sesama kami, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, Engkau memberkati kami. Berkati anggota keluarga yang tinggal bersama, yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh. Berkati pula anak cucu anggota keluarga yang sedang studi, yang menghadapi ujian akhir, ataupun yang sudah menyelesaikan studi. Berkati Tuhan, agar segala sesuatu yang boleh menjadi sarana untuk terus dengan iman dan ilmu menjadi pribadi-pribadi kelak kemudian hari, Engkau jadikan pengantara berkat. Begitu pula dengan masa depan anak cucu anggota keluarga, dengan persiapan mencari pekerjaan ataupun mencari jodoh, ataupun terus mengembangkan karir, semuanya ada dalam naungan rahmat Tuhan. Engkau berkati dengan kelancaran segala sesuatunya. Berkati para orang tua yang tiada henti mewujudkan kasih dengan tutur maupun keteladan serta doa restunya untuk seluruh anggota keluarga. Tuhan berkati. Berkati pula ya Tuhan bangsa dan negara kami yang terus mengupayakan hal baik khususnya di dalam masa-masa kampanye. Baik itu untuk calon legislatif maupun juga untuk presiden wakil presiden. Dengan segala gegap gempita, baik yang segala sesuatu dipersiapkan dengan penuh tanggung jawab, maupun juga ada hal-hal yang seringkali kami jadikan suasana batin ini ada dalam keprihatinan, karena suasana yang seringkali diungkapkan, diwujudkan, dinyatakan dengan tidak baik, bahkan cenderung merusak relasi berbangsa dan bernegara kami karena perbedaan pandangan maupun karena perbedaan politik dan perbedaan partai politik. Oleh karena itu Tuhan berikan keteduhan hati untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan berikan keteduhan hati dengan cara menghargai sesama maupun kelompok yang berbeda. Mereka-mereka yang ingin ikut ambil bagian dalam proses pencalonan legislatif maupun presiden wakil presiden dengan para pendukungnya. Kami rindu pemilihan umum berlangsung dengan baik dan lancar, penuh dengan harkat dan martabat, untuk mewujudkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Berikan masyarakat bangsa dan negara kami kemantapan hati untuk menetapkan pilihan dengan bijaksana, dan senantiasa mohon kelangsungan berkat dari Tuhan. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk perubahan iklim yang ada di muka bumi ini. Kami merasakan prihatin rusaknya alam karena ulah manusia. Dan kiranya Engkau bangkitkan semangat bagi kami maupun siapapun untuk berjuang, memberikan pemulihan pada kehidupan seutuhnya, dengan cinta lingkungan hidup yang memberikan penyadaran betapa pentingnya kami saat ini dan generasi ke depan untuk juga merasakan indahnya kehidupan di muka bumi ini. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk Radio Petra yang Kau berkenan pakai sebagai pengantara berkat. Sehingga dengan pengantaran berkat dari Tuhan, sungguh menjadi sarana untuk kasih dan perdamaian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hingga semakin berkualitas untuk layanan publik yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu di antara sekian banyak keinginan kami. Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya, namun Tuhan berkenan kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, undur diri, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Bila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf.